Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarsjuita. Saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam dari sisi suku bangsa. Kehidupan masyarakat di Indonesia yang sangat beragam disebabkan beberapa faktor. Penyebab antara lain yaitu lingkungan fisik, daerah, keyakinan atau agama, kehidupan sosial budaya, dan faktor sejarah. Lingkungan fisik daerah melingkupi suatu masyarakat mempengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Lingkungan fisik yang dimaksud seperti pegunungan, laut, pantai, tanah datar, dan lainnya sebagainya. Perbedaan lingkungan fisik berdampak pada mata pencaharian dan tradisi sosial budaya. Masyarakat di daerah pantai akan berbeda dengan masyarakat yang berada di pegunungan. Perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan, keyakinan atau agama suatu masyarakat memengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Kehidupan sosial budaya antara suatu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Next, kehidupan sosial budaya di suatu daerah memengaruhi kehidupan lainnya, sehingga munculnya keberagaman bangsa Indonesia. Dari faktor sejarah, setiap daerah memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya yang sesuai nilai-nilai Islam. Daerah tersebut berbeda dengan daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi oleh agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efriani akan menjawab soal nomor 1, yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam dari sisi agama. Baiklah, saya akan jawab. Masuknya agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pada budaya suku bangsa. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu sangat mengenal kepercayaan yang berupa animisme dan dinamisme sebelum masuknya agama ke Indonesia. Adapun proses masuknya agama ke Indonesia dan berkembang akan saya uraikan secara singkat, yaitu yang pertama, agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia hampir bersamaan. Agama Hindu berkembang pada masyarakat Bali dan Lombok, sedangkan agama Buddha ada di sebagian masyarakat Jawa dan masyarakat di luar suku Jawa. Kedua yaitu agama Islam. Agama Islam pada awalnya masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat dari India. Kemudian bangsa Arab datang ke Indonesia sambil melakukan perdagangan. Suku bangsa yang berkembang adalah suku Minangkabau, Aceh, Sunda, Banjar, Makassar, dan sebagainya. Selanjutnya agama Katolik. Agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis berkembang pesat pada suku bangsa Flores dan Timur. Dan yang terakhir yaitu agama Kristen. Agama Kristen mempengaruhi kebudayaan di beberapa suku bangsa, di antaranya adalah suku bangsa Ambon, Batak, Minahasa, dan sebagian suku bangsa lainnya. Itulah tadi jawaban dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Budaya regional. Tradisi budaya lokal merupakan bagian penting dalam menanamkan rasa bermasyarakat dan membantu memberikan rasa identitas kepada mereka. Oleh karenanya, perkembangan masyarakat akan berupaya mengidentifikasi elemen-elemen penting dari budaya lokal dan melestarikannya. Inilah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman budaya. Yang pertama, tempat tinggal. Di mana seseorang itu tinggal mempengaruhi suatu kebudayaan yang mereka jalani. Misalnya seseorang yang tinggal di daerah pantai, mata pencarian hidupnya tidak mungkin mencari teh karena tidak sesuai dengan tempat tinggalnya. Kedua, pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar ini tidak terbatas, misalnya bagi daerah Jawa Tengah, lalu terpengaruh oleh Jawa Timur. Bagi
Jawa Tengah, Jawa Timur itu termaksud pengaruh dari luar. Namun, pengaruh dari luar ini juga termaksud pengaruh dari bangsa asing yang dulu memang pernah menjajah Indonesia. Misalnya, Indonesia bagian timur banyak yang menganut agama Kristen. Sedangkan di bagian barat banyak yang menganut agama Islam karena terpengaruh Turki dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nugraha. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, poin bagian C, yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat Indonesia sangat beragam dari sisi budaya regional. Faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman budaya terdapat 7 poin. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, pengaruh dari luar. Yang ketiga, iklim. Yang keempat, turunan nenek moyang. Yang kelima, mobilisasi. Yang keenam, jarak di lingkungan. Yang ketujuh, kepercayaan. Saya akan menjawab poin nomor 3 sampai poin nomor 7. Yang pertama, iklim. Iklim juga mempengaruhi kebudayaan yang dijalani oleh masyarakat. Hawa dan suhu lingkungan juga dapat menentukan apa yang kita lakukan. Misalnya, bagi orang-orang yang tinggal di daerah Eropa, udara di sana dingin, sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang dapat menghangatkan badannya, salah satunya dengan meminum alkohol. Sedangkan di Indonesia, hal tersebut dilarang untuk dilakukan, karena Indonesia beriklim tropis, sehingga udaranya tidak terlalu dingin, dan juga terkadang tidak begitu panas, sehingga memang tidak dibutuhkan alkohol untuk dikonsumsi. Yang kedua, turunan nenek moyang. Turunan dari nenek moyang ini, atau bisa kita katakan semacam tradisi, yang diturunkan kepada setiap anggota keluarganya. Misalnya bahasa Jawa yang berbeda-beda, walaupun... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardila akan menjawab soal nomor 2, yaitu unsur-unsur apakah yang dapat disebut sebagai ciri khas masyarakat Indonesia. Saya jawab, Indonesia merupakan suatu bangsa yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemajemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Ada beberapa unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional. Yang pertama itu agama, yang kedua itu suku bangsa. Yang pertama, agama. Dasar negara Indonesia Pancasila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia adalah merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya setiap penduduk Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua adalah suku bangsa. Suku bangsa juga dikenal sebagai unsur pembentukan suatu identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan yang bersifat askriptif, yakni di mana sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia juga terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Muhammad Ahmad Yani. Saya akan melanjutkan jawaban dari Fardila. Yang soalnya itu, menurut Anda unsur apakah yang dapat disebut sebagai ciri khas masyarakat Indonesia? Kebudayaan adalah kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia, menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia tersendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Kemudian, bahasa. Unsur pembentukan identitas nasional yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbitrer atau verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dan lainnya. Sudah dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku minimal memiliki satu bahasa yang berbeda. Salah satu contohnya bahasa yang sering digunakan adalah Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Dengan bahasa sebagai identitas nasional,
Pastinya kita harus bangga, tidak semua negara memiliki keanekaragaman bahasa seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu, agar tidak terpecah belahnya, ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Budi Nugraha Iksan. Jadi langsung saja, di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal terakhir, yaitu faktor-faktor apakah yang sesungguhnya dapat mengintegrasikan masyarakat majemuk atau biasa disebut dengan integrasi sosial. Jadi, integrasi sosial adalah suatu pola hubungan di mana di dalam masyarakat mereka mengakui bahwa ada perbedaan ras, namun tidak memberikan fungsi yang penting terhadap perbedaan tersebut. Integrasi sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian antar unsur di dalam kehidupan masyarakat yang berbeda satu sama lainnya sehingga melahirkan pola kehidupan masyarakat yang mempunyai keserasian fungsi. Adapun syarat-syarat integrasi sosial antara lainnya itu: 1. Setiap anggota dalam masyarakat merasa telah berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. 2. Masyarakat berhasil melahirkan kesepakatan atau konsensus bersama, yaitu mengenai nilai dan norma sosial yang dijadikan pedoman serta dilestarikan. 3. Nilai-nilai dan norma sosial tidak mudah berubah, berlaku dalam bentuk waktu yang lama dan dijalankan dengan konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Lalu kemudian, ada yang disebut dengan faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Faktor-faktor pendorong terjadi integrasi sosial adalah sebagai berikut. 1. Adanya toleransi terhadap kelompok manusia yang memiliki kebudayaan yang berbeda. 2. Adanya kesempatan yang seimbang atau setara dalam hal ekonomi untuk berbagai golongan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda. 3. Adanya sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaan yang dimilikinya. Jadi tidak ada sikap etnosentrisme. 4. Adanya sikap yang terbuka, yaitu dari golongan yang berkuasa di dalam masyarakat. 5. Adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.